dan harapan tidak akan berbuah nyata tanpa adanya usaha dan doa. Impian yang tidak disertai usaha juga seperti pungguk yang mengharapkan rembulan. Usaha yang kita lakukan harus diiringi dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cerita hijaber. Senang sekali kali ini saya bisa menjumpai Anda dengan menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif. Seperti yang saya katakan tadi mengenai harapan, usaha, dan doa. Islam pun mengajarkan kita seperti dalam surat Ar-A'raf ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga kaum tersebut yang mengubah nasibnya sendiri. Seperti sosok yang satu ini, seorang perempuan muda yang mempunyai mimpi yang luar biasa bersama suaminya. Usaha yang dia lakukan terus diiringi dengan doa. Siapakah sosok inspiratif kita? Berikut liputannya dalam cerita Hijabers. Hidup adalah pilihan, namun memilih menjadi pebisnis di usia muda bukan hal yang main-main. Sally Giovanni, pemilik toko batik Trusmi yang mendunia. Di balik kisah menuju kesuksesannya tersebut, ia memiliki cerita hidup yang pahit pada usia yang masih belia. Berawal dari niat membantu sang bunda dan adik tercinta, Sally Giovanni memulai bisnisnya dari nol. Meski cibiran dan kegagalan datang silih berganti, siapa sangka kegigihannya menuai hasil yang gemilang. Batik Trusmi tidak hanya terkenal di seluruh Indonesia dan mancanegara, ia pun mampu memperkerjakan 1.000 lebih karyawan. Assalamualaikum, Ibu Sally, apa kabar? Baik. Masya Allah, ini aku senang sekali datang ke tokonya. Gimana Mbak, gimana? Aku suka banget, ini memang luas sekali sih Bu. Ini Alhamdulillah. luas dan ini aku lihat ada perbedaan. Kalau ini kan lebih eksklusif ya, ada perbedaan dengan ruangan yang lain nggak sih Bu? Kalau ini dinamakan batik Trusmi yang premium. Oh ya. Jadi di sini khusus batik-batik tulis yang eksklusif, memang cuma ada di sini di desain kita sendiri. Oh begitu. Nah ini kalau aku lihat kan di sini juga ini ya Bu, bukan hanya batik begitu. Aku lihat ada di bagian belakang ada Iya, oleh-oleh, betul banget. ada restoran juga. Ada kerajinan tangan juga. kerajinan tangan juga. Ini memang konsepnya one stop shopping. Betul banget. Jadi Oh. kita ini membuat konsep one stop shopping karena bukan hanya beli batik ya, bukan hanya belanja makanan atau kerajinan tangan, tapi di sini juga ada yang dinamakan Edu Center. Edu Center. Oke, apa itu? Edu Center itu kita nanti akan merasakan experience ya, membuat batik dari awal kain putih sampai jadi karya seni Oke. yang bisa kita bawa pulang sebagai kenang-kenangan. Jadi yang namanya oleh-oleh itu bukan hanya kita beli dari yang ada di sini Iya, ya, bukan tapi kita hanya bisa bikin kita juga. beli, tapi kita bikin juga. Oh, Masya Allah, komplit banget di sini. Ibu, aku pengen ngobrol-ngobrol, tapi di situ kok bagus banget. Itu apa tuh Bu? Nah, ini batik, Batik tulis apa halus. ini? Heeh. Oh, Masya Allah bagusnya. Iya, ini batik tulis halus. Ini namanya tanahan kalau begini ya. Jadi kita di titik-titik seperti itu kan. Oh, begitu. Kalau ini beras tumpah ya. Jadi kayak beras-beras gitu kan. Tapi kan kalau khas dari Trusmi sendiri, ini kan Mega Mendung ya Bu ya? Betul, Mega Mendung sama Keratonan.
Mega Mendung dan Keraton. Ini kayak yang saya pakai. Iya, ini Mega hijab Mendung. Ibu juga ya. Mega Mendung. Cantik sekali. Ibu, aku tuh pengen ngobrol-ngobrol deh. Bisnis pertama langsung batik ini? Sebenarnya bisnis pertama bukan batik. Bisnis pertama tuh kita jualan kain kafan. Ah, serius? Serius. Kok bisa? Terus gimana Kamu tuh? kain kafan? Iya, buat jenazah. Ya betul. Ya. Jadi memang kain kafan. Kenapa sih kok aku sama suami milih bisnis pertama kain kafan? Kenapa tuh? Jawabannya karena itu yang paling gampang. Setelah itu, tapi kan karena memang sesuatu yang mudah, kadang-kadang hasilnya kurang maksimal. Oke. Ekspektasi tidak sesuai dengan reality. Ekspektasi aku karena yang jual kain kafan kan jarang. Betul. Jadi aku pikir wah bakal laris banget nih. Tapi ternyata realitanya belum tentu setiap hari ada orang yang beli. Ternyata bahan dasar kain kafan itu bisa dijadikan batik katun ini. Betul. Jadi Ini katun nih? Ini katun, yang saya pakai juga katun, yang Iya, aduk-aduk iya, itu iya. katun. Berarti bahan dasarnya adalah kain Kafan itu. Kafan itu. Oke, tadi kan Ibu menyebutkan memulainya dari usia muda, Mm-mm. lulus SMA. Betul. Berarti waktu itu menikah umur berapa Ibu Sally? Menikah. Menikah saya umur 17 tahun sama suami. Oh, Masya Ya kan, Allah. lulus SMA. Ya maklum lah di desa ya. Jadi langsung begitu menikah langsung mulai jalan deh. Saya ngerasa ibu saya itu kan single parent. Ya. Saya anak pertama. Oh, Ya Masya kan? Allah, iya. Jadi saya ngerasa Dari saya berapa bersaudara Bu? dua bersaudara. Saya punya adik satu. Saya ngerasa saya tulang punggung keluarga gitu. Saya harus bisa membantu ekonomi keluarga, bukan saya yang menuruti ego. Kalau menuruti ego kan lulus SMA pengennya Seneng-seneng kuliah, sama iya. teman-teman, belajar bareng, main bareng. Tapi saya nggak mau membebankan ibu saya dengan memaksa minta kuliah. Akhirnya saya bilang saya malah pengen meringankan beban keluarga dengan cara ya saya ngambil keputusan menikah, terus pengen langsung memulai usaha. Oh, seperti Masya itu. Allah. Dan kebetulan mendapatkan pasangan yang mungkin sevisi juga kali ya Bu ya? Alhamdulillah ya itu karena kita niatnya seperti itu ya, niatnya pengen membahagiakan keluarga juga, pengen membuka lapangan pekerjaan juga, pengen bisa bermanfaat juga. Akhirnya Allah pertemukan saya dengan jodoh yang terbaik. Oh, Masya Satu visi Allah. dan misi. Karena Mas Ibnu pun kebetulan anak bungsu dari 7 bersaudara. Jadi ibu bapaknya tuh kebetulan sudah sepuh, ya kan dia ngerasa ibu bapak saya ini udah sepuh, udah membiayai dan menyekolahkan kakak-kakak 6 kakak-kakaknya. Nah dia pengen jadi anak bungsu tuh yang bisa membiayai sendiri hidupnya dan bisa memulai usaha lebih cepat gitu, biar bisa membahagiakan keluarga. Nah ini kalau kita bicara soal modal awal deh, selain modal cinta dan nekat menikah di usia muda, untuk modal usaha sendiri waktu kain kafan dan untuk batik itu ceritanya bagaimana tuh Bu? Modalnya dari amplop pernikahan. Oh, angpau pernikahan. Makanya menikah itu membawa berkah. Oh, Masya Allah, benar-benar amin amin amin. Iya begitu. Jadi memang kalau orang lain berpikirnya amplop pernikahannya mungkin buat bulan madu, Benar. ya kan? Atau buat DP rumah biar bisa mandiri, atau buat DP kendaraan bisa kesana kemari. Kalau saya tuh memang out of the box, mikirnya di luar itu gitu ya. Iya. Kita mikir pokoknya hasil uang amplop pernikahan ini buat mulai usaha. Masalah tempat tinggal kita bisa numpang di rumah mertua. Nggak usah malu dulu Nggak gitu usah ya. malu. Masalah kendaraan kita bisa pinjam, Betul. kakak ipar banyak gitu kan. Ya, jadi memang insya Allah saya sudah niatkan ampau nikahan ini buat mulai usaha biar tambah berkah. Oh jadi diputar pada saat itu ya. Terus Ibu betul. pada saat itu memulai usaha itu challenge-nya apa sih? Tantangannya? Pastinya yang pertama saya nggak punya pengalaman ya kan, baru lulus SMA. Jadi sama sekali nggak ada pengalaman berbisnis? Nggak ada pengalaman berbisnis itu. Yang kedua saya belum punya ilmu bisnis ya kan. Saya nggak kuliah. Suami Mas Ibnu waktu itu sama aja? Sama aja. Ya Allah. Jadi memang benar-benar yang pertama itu kita mengandalkan niat yang kuat, ya kan, niat kita seperti apa. Bukan kita pengen berbisnis bukan hanya untuk sukses diri sendiri, tapi kita juga pengen bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah, iya. Yang kedua adalah kita melakukan apa yang bisa kita lakukan saat itu ya. Jadi buang kata tapi, buang kata nanti. Kita nggak pernah menunda-nunda. Kalau kita pengen menunda, gampang banyak dong alasannya. Iya sih. Alasannya, nanti aja deh kalau mau bisnis, nunggu pengalaman. Tunggu modal kumpul Tunggu gitu modal kan. kumpul ya kan. Iya, Terus iya, iya. nunggu banyak, saya belajar dulu ilmu bisnis seperti apa. Tapi ternyata nanti malah peluangnya keburu diambil orang. Ibu, aku mau tahu nanti tips-tipsnya, tapi nanti ya segmen berikutnya ya. Boleh, boleh. Pemirsa Cerita Hijabers, tetap bersama saya dan juga Ibu Sally Kiafani di Cerita Hijabers. Lihat lagi Bu.